Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 5 untuk penjelasan gerak dengan kecepatan tetap. Sebelum kita ke materi, kita perkenalan dulu dengan saudara Rian. Silahkan perkenalan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seprian Lisyawan dari kelas TI 23E. Baik, selanjutnya Mas Ridwan, boleh perkenalan dirinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tibarwati Warid dari kelas TI 23E. Oke, baik. Untuk saudara Riki, boleh perkenalan. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Riki Tino Ramadan dari kelas TI 23G. Baik, untuk selanjutnya saudara Jericho. Perkenalkan, nama saya Jericho dari kelas TI 23G. Maaf, tadi patah-patah tidak? Tadi patah-patah Tahu. tidak? Aman ya. Baik, selanjutnya saya mohon maaf, saya sebagai moderator di sini perkenalkan, nama saya Hamizan Fawas dari kelas TI 23F. Baik, kita langsung ke materi. Materi yang kita paparkan kali ini adalah gerak dengan kecepatan tetap atau konstan atau disebut juga GLB, gerakan lurus beraturan. Baik, saudara Rian, mohon dipaparkan materinya. Baik, dan saya akan menjelaskan tentang gerak dengan kecepatan tetap. Gerak dengan kecepatan tetap, kecepatannya adalah tetap atau konstan, atau biasa disebut dengan GLB atau GLB. Kecepatan gerak tetap atau kecepatan konstan berarti benda bergerak dengan jarak yang sama dalam setiap waktu yang sama. Dengan kata lain, kecepatannya tidak berubah selama periode waktu tertentu. Untuk percepatannya adalah nol. Percepatan adalah laju perubahan kecepatan terhadap waktu. Jika kecepatan benda tidak berubah, misalnya tetap konstan, maka percepatannya adalah nol. Dengan kata lain, jika benda bergerak dengan kecepatan yang konstan dan tidak mengalami perubahan, maka tidak ada percepatan yang terjadi. Posisinya berubah secara beraturan. Bertambah atau berkurang dalam setiap selang waktu yang sama akan menempuh jarak yang sama. Untuk grafik kecepatan terhadap waktu, grafik yang grafik yang diperoleh dari V terhadap T merupakan suatu garis lurus horizontal yang menunjukkan bahwa nilai kecepatan tetap untuk tiap sekunnya. Kita ambil contoh dengan garis yang berwarna merah ini. Eh, Kecepatannya adalah 10, di second yang pertama, di waktu yang pertama ini adalah 10, di waktu kedua ini adalah 10 juga, ketiga 10, keempat 10. Selanjutnya, grafik posisi terhadap waktu. Grafik yang diperoleh dari jarak terhadap waktu adalah garis lurus diagonal yang berarti bahwa benda yang sudah bergerak memiliki kecepatan tetap sebesar V, maka jaraknya akan bertambah seiring dengan pertambahan waktu. Kita ambil contoh dengan garis yang berwarna merah, dengan waktu yang satu ini adalah 10, waktu kedua ini adalah 20, ketiga adalah 30, keempat adalah 40. Untuk selanjutnya, saudara Ridwan bisa dipaparkan untuk contoh soalnya. Kita akan berubah menjadi mode papan tulis. Mas Rian. Nah, di sini Yanto mampu berlari dengan kelajuan tetap 18 km per jam dalam selang waktu 10 menit. Berapa meter jarak yang ditempuhnya dalam selang waktu tersebut? Jawabannya. Nah, di sini diketahui jarak atau V sama dengan 18 km per jam. Dan waktunya atau T 10 menit. Di sini kita akan merubah dulu satuannya ke meter per sekon. 18 km per jam dirubah ke meter per sekon menjadi 18.000 per 3.600 meter per sekon.
yaitu menjadi 5 meter per sekon. Dengan waktunya 10 menit menjadi 600 sekon. Jadi jarak yang ditempuh dalam selang waktu tersebut adalah S sama dengan V kali T. V-nya tadi 5 meter per sekon dikali waktunya 600. Jadi jaraknya adalah 3000 meter. Jadi jarak yang ditempuh dalam selang waktu 10 menit adalah 3000 meter. Oke, baik. Baik. Oke, terima kasih untuk Mas Ridwan. Ya, kembali ke mode presentasi atau PPT. Oke, baik. Untuk materi selanjutnya, bisa Saudara Riki untuk memaparkan materi. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari GLBB, yaitu gerakan lurus berubah beraturan. Atau GLBB adalah gerak yang terjadi di sepanjang lintas lurus dengan perubahan kecepatan tetap. Artinya ketetapan gerak benda berubah secara teratur setiap detiknya, sehingga perubahan kecepatannya tetap. Jika perubahan kecepatannya tetap, maka percepatan gerakannya tetap atau tidak bernilai, atau nol. Berdasarkan jenis percepatannya, GLBB dibagi menjadi dua, yaitu GLBB dipercepat dan diperlambat. GLBB dipercepat adalah gerakan yang kecepatan bendanya selalu bertambah setiap detiknya. Sedangkan GLBB diperlambat adalah gerakan yang kecepatan benda selalu berkurang setiap detiknya, sehingga benda tersebut berhenti. Untuk rumus GLBB dipercepat akan dituliskan di papan tulis. Ya, baik. Kembali ke mode papan tulis, Yan. Kuadrat gitu. Ya. Nah, ya. Udah. Oke, Udah. silakan. Udah. Untuk rumus GLBB dipercepat, yaitu VT sama dengan V0 ditambah AT. Untuk S sama dengan V0T ditambah 1/2 AT akar kuadrat. Untuk VT sama dengan akar kuadrat sama dengan V0 akar kuadrat ditambah 2AS. Untuk rumus GLBB yang diperlambat, yaitu VT sama dengan V0 ditambah dikurang AT. Untuk S sama dengan V0T dikurang setengah AT akar kuadrat. VT akar kuadrat sama dengan V0 akar kuadrat dikurang 2S. Untuk keterangannya, untuk keterangan VT yaitu kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, A percepatan, T waktu, dan S jarak untuk jarak tempuh. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik. Jadi hanya perbedaan dipercepat dan diperlambat hanya apabila dipercepat ditambah dan diperlambat itu dikurang. Oke, kita ke materi selanjutnya. Kembali kepada PPT. Kita masuk ke materi analisis. Kita masuk ke materi analisis. Oke, silakan Mas Jericho. Analisis. Oke, sebentar. Oke, baik. Analisis. Bentar. Oke, baik Mas Jericho, silakan. Analisis grafik posisi terhadap waktu. Di sini ada grafiknya. Untuk mencari kecepatannya, itu tadi sudah dijelaskan, yaitu rumusnya jarak dibagi dengan waktu, di mana jaraknya misal di sini 15 meter, kemudian waktunya 3 second, 15 dibagi 3 sama dengan 5 meter per second. Kemudian untuk mencari kecepatan rata-rata dalam selang waktu, T-nya itu 4. Jadi rumusnya itu jarak dibagi dengan waktu, di mana di sini adalah waktunya yang keempat, jadi jaraknya juga harus jarak yang keempat. Sama dengan X
yang keempat dikurang X yang ke-1 dibagi waktu yang keempat dikurang waktu yang ke-1. Jarak yang keempat itu 20 dikurang jarak yang ke-1 5. Kemudian dibagi waktu yang keempat itu 4 dikurang waktu yang pertama itu 1 sama dengan 20 dikurang 5 15, 4 dikurang 1 itu 3. 15/3 sama dengan 5 meter per sekon. Kemudian contoh selanjutnya, kecepatan rata-rata dalam selang waktu T-nya itu 3. Rumusnya sama aja. Karena ini ketiga, jaraknya juga yang ketiga. Di sini jarak yang ketiga itu 15 dikurang jarak yang pertama itu 5 dibagi waktu yang ketiga itu 3 dikurang waktu yang pertama itu 1. 15 dikurang 5 itu 10 dibagi 3 dikurang 2 itu 3 dikurang 1 itu 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5 meter per sekon. Terima kasih. Oke, jadi kecepatan rata-rata selalu sama ya untuk selang waktu yang sembarang. Jadi mau posisi dari awal sampai akhir itu kecepatannya pasti tetap dan terhadap waktu. Oke, baik. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah di-cut paling ntar sampai situ ya berarti. Udah. Udah paling ntar diedit, terus yang tadi ini dipotong-potong. Udah paling ntar sesi